Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, balik lagi di podcast Segos seputar gereja. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang spesial. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu ya, minggu atau apa, ada festival paduan suara Keuskupan Surabaya. Nah, kenapa saya panggil mereka berdua? Karena mereka berdua adalah anggotanya. Wah, tepuk tangan dong. Oke, mungkin beberapa sudah ada yang kenal ya sama kakak sebelah ini. Nah, sebelah juga beberapa juga ada yang kenal. Tapi nggak lengkap kalau nggak perkenalan dulu. Kenal dulu dari siapa ini? Oh, dari yang tengah dulu. Oke. Oh, yang tua dulu, jangan gitu. Muda ini, masih muda. Iya, sudah cukup berumur. Iya. Ya, nama saya Aditya Krismananda. Biasanya dikenal teman-teman itu manggil saya Hedi. Ya, kalau di kepengurusan DPP saya kebetulan memegang seksi musik liturgi. Seksi musik liturgi. Ya. Oke, dengan Kak Hedi pasti nggak asing karena banyak yang pakai Mas Hedi ya di organ ya Mas ya. Iya, betul. Oke, yang di pojok yang paling ganteng nih, masih muda, masih jomblo. Perkenalkan, nama saya Rinto Saverio Sinabang. Saya masih baru ya, termasuk masih baru di Krian. Februari kemarin baru masuk. Ya itu aja. Itu aja. Dari lingkungan mana, Kak? Oh ya, saya Rinto. dari lingkungan Santo Markus, Santo itu di wilayah Markus. 3. Wilayah 3. Kak Hedi tadi? Saya dari lingkungan Santo Antonius. Santo Antonius. Wilayah 6. Oke. Oke. Kemarin kan habis festival musik ya. Kebetulan Kak Hedi sama Kak Rinto juga anggotanya ya. Iya. Nah, itu sebagai apa di sana? Maksudnya tenor atau bass gitu kan, cowok ya ini ya. Kalau saya bass kemarin. Jadi bass. Kalau Kak Rinto? Kebetulan kita berdua bass. Oh, dua-duanya bass. Dua-dua ya. bass. Iya. Dari suaranya kan kelihatan kan. Lu kan siapa tahu bisa bass, bisa tenor ya kan? Iya. Oke, Kak bisa diceritain dulu Kak gimana sih awalnya kakak-kakak dari Paroki Santo Monica ini bisa gabung di grup paduan suara kefiguran Mojokerto ya? Iya. Ya. Ya mungkin ini kan awalnya kita berangkat dari workshop ya. Jadi ada workshop namanya workshop Becoming Choir of Hope gitu. Jadi namanya untuk workshop musik liturgi lah sebenarnya kasarannya kan gitu. Itu diadakan sekitar 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan lalu. Ya. Nah kemudian dari workshop itu digagas untuk mengadakan festival paduan suara. Nah di festival paduan suara ini itu nanti pesertanya dibagi per kevikepan. Oke. Nah karena kita kan di Krian kita masuk kevikepan Mojokerto. Nah dari kevikepan ini silahkan diatur karena kan memang kevikepan ini kan parokinya banyak ya dan jauh-jauh. Jadi silahkan diatur apakah ini mau diwakili satu paroki aja atau mau semua ikut. Dibagi gitu. supaya rata dibagi, gitu ya. Betul gitu. Ya akhirnya diputuskan dibagi aja gitu. Ya akhirnya jadilah kita ikut paroki Krian jadi ikut kepesertaan dalam paduan suara itu. Jadi biar adil gitu ya, Iya semua biar dapat per adil paroki. semua dapat ya. Kira-kira per paroki itu berapa anggota gitu Mas? Total di Padus 35 orang. 35 Dibagi kalau untuk Krian. Mojokerto dibagi 4 paroki paroki, masing-masing, berarti ada yang 8, Santa 9, Monica. Iya. Terus Ada Paroki Santa Mojokerto itu Monica, ya? ada Terus? paroki Gresik Mojokerto, Gresik dan sama Jombang. Jombang. Wih, jauh-jauh. Iya ya. betul. Lah ini ya nanti sih pertanyaan. Nah, saya balik lagi ke untuk yang workshop kemarin. Kalau yang workshop itu kemarin tuh apakah yang ikut dari paroki juga itu banyak orang atau untuk pengurus-pengurus tertentu atau gimana? Ya waktu workshop itu memang dipilih 5 orang. Memang ketentuannya dari keuskupan itu setiap paroki ngirim 5 orang. Oh, Nah di workshop itu kan ada tiga. Nah jadi kelasnya dipecah. Ada 3 kelas. Yang pertama kelas pemazmur, yang kedua itu kelas dirigen dan organis, yang ketiga itu kelas Gregorian. Oke. Itu. Nah, jadi dari 5 orang ini dibagi lagi Dipecah yang ya? yang masuk ke
Mazmur mana, dirigen organis mana, yang Gregorian yang mana gitu. Oh, saya kirain kayak workshop itu ya jadi satu membahas tentang paduan suaranya atau apa. Ternyata Ya, dibagi ada materi 3. umum terus dibagi. Berarti orangnya dipecah-pecah kelas Ya, gitu ya? setelah sesi kedua pecah kelas. Oh, oke. Bisa nih nanti ditularkan ya. Iya. Oke. Terus sebenarnya motivasi utama untuk ikut festival paduan suara keuskupan ini yang tahun ini tuh apa sih, Pak? Ya, kalau bicara motivasi, motivasi ini kan kalau ngomong dari diri sendiri pasti ada ya. Tapi memang awalnya ini kan karena memang ditunjuk ya kita harus punya perwakilan, akhirnya ya udah gas. Tapi sebenarnya motivasi itu selalu ada, pastilah kita sebagai umat itu kan kepingin lah punya partisipasi gitu, dalam paduan suara, pokoknya dalam aktivitas gereja. Salah satunya adalah paduan suara ini. Nah, mumpung ada festival nih, why Sekalian not menambah- gitu, kapan sekalian menambah pemahaman, pengetahuan tentang liturgis gereja Katolik. Itu sih. Terus pengalaman baru juga ya. Betul. Terus gabung dengan apa teman-teman dari paroki lain. Orang-orang hebat Ya. di Iya. satu keuskupan. Luar biasa. Oh, kakak-kakak ini juga hebat loh. Udah gabung. Terus siapa aja Mas yang terlibat di, pasti kan ada persiapan-persiapannya kan. Iya. Nah, itu kan masalahnya kan festival ya kan. Festival, kalau kita dengar festival itu adalah suatu hal yang gede gitu, yang keren gitu ya. Nah, siapa aja sih yang terlibat di festival ini ya? Mungkin dari paroki kita dulu deh. Ya. Kalau dari Krian, kalau dari kepanitiaan tidak ada ya. Oh. Kalau dari kepanitiaan tidak ada, panitia festival itu dari Krian tidak ada. Tapi kita memang dari paduan suaranya iya. Jadi kalau untuk terlibat persiapan awalnya ini mungkin ya persiapan awal paduan suaranya. Kalau persiapan awal paduan suara sebenarnya awalnya dari workshop itu, terus kemudian dari workshop ini sebenarnya idealnya kan peserta workshop itu adalah yang ikut di Ikut di festival. festival ini. Cuman itu tidak memungkinkan karena ada yang berhalangan pada saat festival gitu dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya kan pertama kan contohnya Mas Valen ya. Mas Valen waktu itu termasuk diminta untuk mempersiapkan dari Krian. Cuman di tengah-tengah akhirnya berhalangan karena di hari-harinya berhalangan tuh. Akhirnya ya sudah ya, tapi tetap beliau membantu waktu nyiapkan salah satunya untuk latihan. Kita kemarin latihannya kan juga di salah satu latihannya juga sempat latihan di Krian waktu itu. Ya. Itu. Jadi gantian gitu ya latihannya ya. Iya, Paroki-paroki. yang pertama di Krian, yang kedua di Mojokerto. Nggak sampai Gresik-Gresik sana ya kayak. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Iya sih. Terus kalau untuk anggotanya ini, anggota paduan suara ya, khususnya saya tanya di Krian ya, apakah ada seleksi atau gimana? Dari Krian ada berapa tadi Kak? Dari Krian ada 7 orang. 7 orang. Nah, perwakilan. 7 orang ini apakah melalui proses seleksi atau bagaimana? Dan kriteria-kriterianya kemarin supaya bisa lolos ke ikuti anggota paduan suara Kevikepan Mojokerto ini kira-kira apa aja ya? Sebenarnya kita nggak ada seleksi ya. Jadi itu awalnya ditawarin di grup paduan suara gabungan. Nah, di situ tidak ada yang menawarkan diri yang mau bergabung. Akhirnya Mas Valen itu yang mengurus segala sesuatunya menunjuk. Ya, mungkin indikator kenapa bisa ditunjuk saya mungkin Mas Edi lebih paham. Gimana? Ya, ya. Ya, yang pertama kan yang sudah pasti bisa nyanyi ya. Makanya kenapa diambil dari anggota PSSA waktu itu, Paduan Suara Santo Agustinus ya. Paduan suara gabungannya Krian ya. Nah, yang pertama itu bisa nyanyi, terus sudah paham not lah ya gitu. Ketika kalau misalnya baca not sudah tidak bingung lagi. Nah, itu yang wajib. Nah, kemudian yang berikutnya sih harus bisa pada saat hari udah pasti itu. Iya, gitu. kalau nggak bisa ya nggak Iya, mungkin kan. iya betul, karena memang kebetulan waktu itu kan beberapa teman-teman dari PSSA itu juga ada sebelum yang terbentuk sekarang tuh banyak yang ditunjuk juga, tapi
menolak karena keterbatasan waktu. Jadi waktu itu pekerjaan, urusan pekerjaan keluarga. juga itu. Termasuk Mas Valen sendiri akhirnya enggak bisa karena pada saat itu harus bekerja. Koordinator krian sendiri. Koordinatornya sendiri ternyata harus bekerja gitu. Akhirnya terpilihlah 7 orang itu ya, Iya, yang iya, benar-benar bisa riha dan Iya. dengan pertimbangan lain. Iya. Nah, terus kan di paduan suara kemarin kan pasti ada dirijennya, ada apa itu namanya, coachnya, ada organis juga ya. Ada yang pakai kebetulan organis? Organis kebetulan Oh, kita- akapela ya. Nah, untuk memilih kalau kayak coachnya, dirijennya dan lain-lainnya itu dari Kevikepan sendiri pertimbangannya apa? Itu pada saat latihan pertama ya. Pada saat latihan pertama ya sudah terus karena waktu itu yang bisa ngelatih ya cuman ada 1 orang dari Mojokerto, ya akhirnya ya beliau yang dipilih ya itu. Iya, betul. Coach sekaligus Coachnya, dirijen iya. atau sendiri-sendiri? Coach sekaligus Sekaligus dirijen. dirijen. iya. Pertimbangannya supaya satu pemahaman. Kalau berbeda antara coach dan dirijen nanti beda pemahaman, beda eksekusinya. Oh gitu. Oke. Nah terus kalau untuk kayak kita 7 orang gitu ya, kan pasti beda ya, ada yang alto, sopran, tenor, bass gitu ya. Terus di sana itu apakah ada ya mereka masuknya sesuai dengan suara yang mereka di paroki ataukah ada yang dipindah? Misal contohnya biasanya mungkin sopran itu kan orang yang terlalu banyak Iya, loh ya. iya. Apakah tetap dengan suara mereka yang di sopran ataukah mereka dirasa-rasa bisa pindah ke alto atau gimana kemarin itu pembagiannya? Kan saya lihat nih kemarin rata gitu, bagus gitu loh. Apakah ada gitu atau memang di sini diminta sopran berapa, tenor berapa gitu? Kebetulan sih kita sesuai dengan suara ya. Di tempat lain kayaknya memang ada yang rolling, jadi seharusnya di tenor ke bass itu ada. Tapi kalau dari Krian itu Sudah pas ya? Sudah pas Sesuai. ya, sudah Sesuai suaranya. Jadi kayak misalnya contoh nih Tere, Sandra sama Ira itu di sopran, terus Resi di alto ya. Ya, itu sesuai dengan Sesuai suaranya mereka. Ya. suaranya. Yes, puji Tuhan. Iya. Terus untuk persiapannya nih dari pemilihan sampai ke festivalnya itu berapa lama? 1 bulan. Pemilihan 1 sampai bulan. ke festival sebulan lebih. Sebulan lebih. Terus untuk latihan-latihannya itu? Untuk latihan ya mulai dari pemilihan anggota sampai ke latihan itu sekitar 1 bulan ya. 1 bulan. Nah untuk latihannya kita itu hanya 2 kali ya mas ya. Ya, hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Latihan 2 kali aja. Iya, cuman 2 kali. Itu Wah. tapi 2 Ya kali mungkin yang tambah 1 dimaksimalkan kali, ya. tambah 1 kali lagi di dalam bus. Ya, Di dalam apa? Pemanasan. Di dalam sana itu. Di- festival. Jadi waktu Di perjalanan- bus. perjalanan. Wah, perjalanan bus sambil latihan. Nah, luar biasa itu. Cuma 2 kali latihan suaranya bisa kayak gitu loh. Ya, Karena saya sendiri Puji Tuhan. lihat ya di grup jendela itu ya, wah suaranya itu wis merinding lah kalau kita yang dengerin ya, apalagi kalau di sana langsung Iya. bakalan gitu. Dan hanya 2 kali latihan itu luar biasa loh kak. Terus ada nggak sih kendala-kendala saat persiapan dan latihan? Kalau kendala banyak ya, terutama kalau latihan. Kita nih ke Vikepan ini kan jauh. Jadi ada yang Jombang, ada yang Gresik. Mojokerto sama Krian mungkin masih dekat lah ya. Iya. di tengah-tengah. Tapi ya. kalau Jombang sama Gresik ini kan dari ujung ke Betul, ujung, betul. gitu. Jauh sekali. Jadi 4 paroki, 4 kabupaten. Iya. Ya, terlalu jauh sih sebenarnya. Makanya kita latihannya di tengah-tengah ya. Sekali di Krian, Sekali sekalinya di di Mojokerto. Mojokerto, Karena iya. Jombang dan Gresik itu kan di ujung ya. Iya. Jadi biar mereka yang ke tengah. Luar biasa loh, tapi anggota yang Jombang sama Gresik itu ya berarti ya. Iya. Wah, latihannya malam, siang gitu biasanya. 2 kali latihan ini di hari Minggu siang. Oh, siang. Nggak hujan ya berarti ya. Aman, puji Tuhan. Aman. Terus ada nggak tantangan-tantangan lainnya untuk supaya anggota dari 4 kabupaten ini bisa jadi bersatu gitu loh. Maksudnya tantangan terberatnya lah apa? Mungkin tuh intensitas latihannya sedikit ya. Heeh. Kedua itu kita saat latihan beberapa kali berganti, misalnya
lagu ini harus dinyanyikan seperti ini, tapi saat latihan kita malah menyanyikan seperti ini gitu. Saat latihan terakhir itu berbeda dengan apa yang kita tampilkan di hari H. Kalau untuk ini ya, kita kan dari 4 kabupaten, otomatis kan baru kenal kemarin waktu gabung kan ya. Ada nggak penyesuaian, maksudnya biasa kita sama paroki kita itu suaranya kayak gini, terus aturannya kayak gini, terus kita jadi dari 4 kabupaten yang dengan berbeda aturan di parokinya masing-masing, terus suara-suara, terus keakraban yang ada gitu, ada nggak tantangannya? Kalau keakraban otomatis langsung Akrab akrab ya, kemarin. akrab. Tapi kalau untuk penyesuaian Iya. kayak aturan-aturan nyanyinya gitu loh, mesti paduan suara gitu. Tidak terlalu banyak. Temen kebetulan Pelatihan memang- pertama itu langsung padu ya, langsung satu iya. frekuensi suaranya, nggak ada ya, yang itu terlalu juga keras. saya heran itu kok bisa gitu ya. Jadi Biasanya waktu kan, latihan pertama nah. itu sudah kelihatan blendingnya gitu. Langsung menyatu. Iya. Itu sudah kuasa dari Tuhan. Orang-orang pilihan dari Tuhan, Iya. ya kan? Nggak mungkin kan kalau nggak orang-orang pilihan nanti bisa langsung kan. Kita yang sebagai orang umum aja kadang latihan dengan misal di lingkungan aja kadang masih bentrok-bentrok, maksudnya kok suaranya kok jadi gini, kok ini ketinggian. Nah itu kan satu hal yang sulit untuk menyesuaikan dari diri sendiri juga kan, gitu. Lalu terus untuk ada nggak dukungan-dukungan dari paroki atau OMK kan banyak teman-teman OMK ya, termasuk Iya. Mas Rinto ya kan, atau komunitas lain dari acara ini? Ya, dukungan dari pastor paroki full support 100% dengan acara ini. Terus ya di samping memang itu juga instruksi dari keuskupan bahwa memang tiap paroki harus mengirimkan delegasinya ya. Kalau untuk dari OMK juga full support, terbukti dari anggotanya sebagian besar OMK, yang enggak OMK cuman saya tok. Oh, berarti 90% Iya, OMK. dari Krian 6 dari 7. semua Oh, iya. masih OMK Mas? Oh. Pernah OMK? Pernah tapi pernah sudah OMK. enggak. Sudah Sudah pensiun. melewati. Ya. Lebih ke ini sih, material dan moral. Kalau dari moral sih kebetulan kita ada supporter ya dari Krian, mau Oke. datang jauh-jauh, Mau datang jauh-jauh sampai ke sana. Posarang. Terus dari materialnya kita dibiayai konsumsi, dibiayai transportasi, segala macam kita diurus dari paroki. Jadi Oh, Bener-bener supporter ada juga bawa jajan kemarin. oh iya, Di- luar biasa. Bener-bener disupport. Supporternya itu keren berarti ya Iya. kan. Benar-benar tidak hanya menyemangati tapi juga tidak mau sampai anggotanya itu kelaparan gitu ya. Kesusahan. Oke, sekarang nih aku pengen ngomong pengalaman-pengalaman saat festival ini. Gimana suasana di sana, terus pengalamannya ikut festival kemarin. Oh, sebelumnya aku mau tanya, Kak Rinto sama Kak Hedi ini udah pernah ikut festival kayak paduan suara gini sebelumnya atau kemarin ini baru pertama kali? Kalau saya sudah sering ikut lomba paduan suara sebelum ada di Mojokerto. Itu masih di Medan tuh, setiap tahun itu pasti ikut lomba. Wah, oh iya, Kak Rinto dari Medan. Iya. Berarti sering ya gitu. Pantesan suaranya oke ya. Kalau Kak Hedi, Ya, saya enggak sering sih. Kalau untuk lomba pernah dulu waktu belum aktif di Krian ya, saya masih di SMTB dulu tahun-tahun 2000-an waktu itu ya. Saya lupa 2000 berapa, 2004, 2005 mungkin. Nah, itu saya masih di SMTB waktu itu ada lomba paduan suara, pernah ikut di situ gitu. Tapi ya sebagai organis, enggak sebagai ini. Jadi ya dan tidak juara juga sih waktu itu. Ya cuman tampil oke sudah gitu. berarti kemarin perdana ya tampil sebagai Ya anggota pertama kali padusnya kalau ya? saya pertama kali juara maksudnya kemarin itu. Ya, kalau juara ya pertama Nah. kali. Maksudnya bukan juara sih, maksudnya Best sukses lah, best Sukses, performance ya. Nah ini kan jadi bukan pertama kalinya buat kakak-kakak ini ya, khususnya Kak Rinto juga kan tiap tahun ada. Nah, kalau di yang festival kemarin nih paduan suara Keuskupan Surabaya, pengalaman apa yang didapat dari Kak Rinto dan Kak Edi?
Terus suasananya kemarin gimana kemarin? Mungkin kalau suasananya kayak Kak Rinto, oh suasananya ya sama seperti biasanya atau kemarin lebih kebiar atau lebih apa gitu. Ya, silakan Mas Edi. Iya, kalau suasana iya vibes-nya itu ya vibes ini ya. Karena paduan suara, jadi begitu datang kita langsung disuguhkan dengan berbagai peserta yang sedang latihan. Wah, suaranya blending semua, bagus-bagus. Sampai kita nih minder dulu sebenarnya. Awal masuknya Waduh, kita gimana udah ini? mendengar Bisa lagu. nggak ya? Apa kita bisa setara dengan mereka? Iya. Apalagi dari Surabaya, wah dengan apa itu? Dengan blendingnya mereka seperti itu, tingkat kesukaran lagunya seperti itu gitu. Baru dengar pas mereka kan pas waktu datang kan Tuh, pemanasan lagi tuh latihan. pemanasan Pemanasan, semua masing-masing ambil tempat sendiri-sendiri terus pemanasan kan. Wah, ini apa bisa ini kita kayak gini, bagus-bagus kemarin itu. Jadi ya nervous terus grogi, yes, tapi mau percaya gimana aja. ya? Percaya diri ya. Percaya aja Yes. dengan hasil latihannya. Iya. Terus ada nggak sih menurut Kak Edi sama Kak Rinto ini momen paling berkesan di acara festival paduan suara kemarin? Momen paling berkesan itu ya pasti setelah selesai tampil ya. Itu kita mendapat banyak apresiasi ya Mas ya dari juri 4 juri itu. Karena kami mendengar yang lain perwakilan dari KVKP lainnya itu banyak masukan dan saran. Kita hanya sedikit itu jadi kesan tersendiri. Itu setelah misa juga saat pengumuman itu menjadi hal yang paling bahagia. Saat pengumuman juara dari KVKP Mojokerto. Kalau dari Kak Edi apa ya? Ya, Berkesan. kalau berkesan, iya luar biasa sih kemarin memang dari juri sendiri itu kok saya juga cukup kaget ya. Wah, masukan dari juri sedikit sekali dan kemudian malah diapresiasi. Kebanyakan apresiasi. Dan beda dengan yang lain ya, maksudnya banyak kritiknya daripada apresiasinya gitu loh. Saya juga kaget waktu itu apa ya sebagus itu gitu. Kan memang kita kalau di atas panggung mungkin kita sudah Fokus sudah dengan suara fokus masing-masing dengan ya. suara masing-masing kan gitu. Jadi enggak ini ya. Dan juga saya mungkin agak malu kemarin tuh karena kan grogi. Ya enggak grogi yang gimana? Belum waktunya buka teks, saya sudah buka teks dulu. Padahal kan kemarin itu kan harusnya nanti Perjanjian. tunggu aba-aba gitu. Nah, waktu kan kebetulan kita bawa 2 lagu. Nah, lagu pertama saya nunggu aba-aba. Nah, lagu kedua ini saya pikirnya langsung buka teks nih. Padahal yang lain belum buka teks. Aduh. Nah, iya, malu juga, tapi untungnya itu tidak termasuk Bukan yang dalam dinilai. penilaian. Oh, oke. Kemarin ada berapa itu penampil, Mbak? Ada Totalnya? 7 ya. 7. 7 Iya, KVKP. 7 Harusnya KVKP. 8. Ha-ha. Satu mengundurkan diri, tapi saya lupa dari KVKP apa. Oh, jadi dari 7 gitu. Ya. 2 lagu semua. Iya, 2 lagu. Nah, kalau tadi kan momen yang berkesan. Kalau sekarang saya tanya, ada nggak momen yang menegangkan bagi Kak Edi sama Kak Rinto? Atau momen yang menurutnya kurang mengenakan atau bikin grogi atau gimana? Iya, kalau menegangkan pas tampil itu, Iya. gitu. Sesaat wah, ini akan tampil. Grogi duluan Iya, ya? Pasti. iya pasti. Manusiawi. Pasti Kita grogi, menghadap- apalagi tadi sudah bilang dari kevikepan lain, wow banget gitu. Iya. Di atas Saat pemanasan. pasti grogi. Terus Ya, caranya biar nggak grogi gimana? Iya, Kemarin. iya, kayak langsung aja sudah tindakan mengalahkan ketakutan. Ya sudah kita nyanyi saja, lepas Percaya saja. diri gitu ya? Mengikuti arahan dari konduktor juga sih. Ya, ikuti aja arahan konduktor, pasti semuanya berjalan lancar. Gitu sih. Ngerasa nggak sih di depan kayak, aduh, bisa nggak ya? Terus Iya, terasa sekali. Grogi. Juri, apalagi juri yang 4 orang di depan itu bukan kaleng-kaleng. Iya. Pengalamannya sudah sangat banyak. Iya, apa kelas dunia itu terutama. apakah waktu kemarin di depan itu nyanyi tanpa lihat juri, pokoknya fokus ke diri? Biasanya kan gitu ya, kalau kita grogi tuh otomatis nggak berani lihat mana-mana, terus fokus pada satu hal gitu. Iya, kebetulan Untuk fokus meringankan. kita
ada di dua, di teks sama Harus di region. dibagi fokus sih, antara partitur dengan konduktornya itu harus dibagi, nggak bisa hanya fokus ke salah satunya aja. Dan itu juga ruangannya menggema ya, ruangan tertutup, jadi melakukan kesalahan sedikit aja itu pasti Terdengar, gitu. Itu sih yang khawatirnya. Tapi untungnya semuanya Puji Tuhan bisa semua ya, luar Puji biasa. Tuhan. Terus sekarang pertanyaanku tuh kerjasamanya antar tim paduan suara kan ini lintas paroki selama tampil di panggung gimana? Kalau kerjasama Saat karena hari H ya, ini. iya, hari H itu kebetulan kita sempat latihan ya sebelum tampil itu supaya memastikan kerjasama kita baik itu ya di latihan terakhir itu ya. Yang di bis itu. Yang di bis nggak bisa dikatakan iya, latihan sih, lebih ke arahan aja. Karena kondisinya itu nggak memungkinkan untuk latihan dengan benar sambil Iya. duduk dan sambil di perjalanan. Lebih ke arahan aja sih. Iya. Itu kok bisa gitu sambil di bis sambil ya pengarahan dan sedikit latihan ya mungkin Iya. ya. Kok bisa gitu sambil di bis padahal kan kalau kita di bis itu kan udah pasti ya ngantuk ya Ngobrol, iya, ya apa gitu. Kok bisa gitu kayak gitu di bis? ya mungkin ini ya mungkin waktunya mepet, nggak ada waktu Waktunya lagi. mepet. Dengan jarak yang antar kabupaten gitu, ya mau nggak mau dimanfaatkan waktu kosongnya. Gitu sih. Terus ada nggak pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman unik saat di balik panggung? Mungkin sebelum tampil atau setelah tampil. Kalau Mas Edi kan tadi ada pengalaman lucu ya, belum waktunya buka teks sudah buka teks duluan. Nah, kalau di balik itu entah waktu berangkat kah atau entah waktu selesai. yang ikut rombongan bis itu katanya di bis ini pemanasannya ini pakai lagu ini Oh, lagu Sisgon. Sisgan. Kita pemanasan pakai lagu rock. Pakai lagu Rock. lagu Jadi rock enggak. gimana itu? Kita nggak tahu nih. Rock dari lagu Sisgan. Sisgan. Iya. Bisa dicontohkan. Yang nyanyi siapa kemarin? Pengen tahu. Konduktornya sendiri. Teman-teman di belakang juga pengen tahu. Iya, jadi ya lucu juga sih. Teriak-teriakan Malah, aja sih. malah di bis itu ya memang jadinya kayak ya sudahlah Kekeluargaan aja. Iya, kekeluargaan aja. Jadi malah senang-senang di bis karaokean itu. Tapi memang ya mungkin itu yang ikut di bis ya. Saya kebetulan memang berangkat duluan Oh, kemarin berangkat itu. duluan. Cuman dengar cerita dari teman-teman kayak Mungkin gitu. latihannya ya nggak sampai mungkin setengah jam aja kali ya, 30 menit. Sisanya di perjalanan ya kita nyanyi lagu rock, lagu pop ya segala. Ya happy aja. Ya, mungkin karena itu akhirnya kerjasama tadi itu Iya, bisa terbentuk lebih sih. menyatu sih. Berarti di bis itu dalam rangka menyatukan lebih dalam chemistry-nya ya. Iya. Terus kalian latihan kan nggak harus latihan itu lagu yang kita tuju, Iya. lagu lain buat apa namanya membasahi kerongkongan atau Memanaskan. melatih otot-otot, melemaskan otot-otot suara pita suara gitu ya. Iya. Oke, Kak, kemarin itu dalam festival itu berapa lagu yang dibawakan? 2 ya? Tadi Masing-masing KV-Kepan kita membawakan 2 lagu yang berbeda. Jadi untuk paroki KV-Kepan Mojokerto ya, kita membawa lagu wajibnya Pater Noster Latin dan lagu pilihannya Oculi Omnium, pakai bahasa Latin juga. Nah, untuk lagu wajib dan pilihan itu apakah dari panitia sana atau dari KV-Kepan sendiri Jadi penentuan itu diundi. diundi? Jadi kita dapat lagu wajib dan lagu pilihan apa. Jadi waktu itu lagu wajib sudah pasti Gregorian, gitu. Sudah pasti Gregorian. Tapi nanti Gregoriannya dapat lagu apa itu diundi. Oh, Kemudian untuk lagu pilihan itu juga diundi. Nah kita dapat lagu pilihan itu 2. Yang pertama itu Oculi Omnium bahasa Latin, lagu klasik ya. Terus yang kedua itu Bergemarlah Dan Bersukaria. Ya, Bergemarlah dan Bersukaria. Cuman, nah silahkan pilih di antara 2 lagu ini yang mau ditampilkan sebagai lagu pilihan itu apa. Jadi setelah diskusi panjang di grup WhatsApp waktu itu akhirnya dipilih yang Oculi Omnium itu. yang lagu Latin itu. Ya, yang lagu Latin itu. Itu. Berarti ini
untuk lagu wajib, apakah setiap ke Kevikepan. Vikepan itu berbeda atau sama? Berbeda-beda. Jadi Oh. ada 7 Kevikepan, berarti ya Beda 14 lagu semua. yang berbeda. Iya. Dan lagu pilihannya juga beda semua Beda ya? Semuanya semua. berbeda. Wah. Karena dia ada paketan, paket 1, paket 2, paket 3 sampai paket 8. Semuanya berbeda. Terus untuk lagu yang kemarin sudah ditentukan, apakah dari Kak Rito sama Kak Edi itu sebelumnya udah tahu lah lagunya atau baru pertama kali itu mengenal lagu tersebut? Apalagi yang kedua itu kan lagu pilihannya dengan kesepakatan memilih yang Latin nih. Nah, Sama itu sekali gimana? belum pernah mendengar. Untuk Paternoster itu harusnya umum ya, tapi saya belum pernah menyanyikan. Bapak kami Latin itu, saya belum pernah menyanyikan. Apalagi yang Oculi Omnium itu sama sekali nggak pernah dengar. Ya, Jadi gitu. kemarin tuh bener-bener pertama kali Iya. dengar dan harus ditampilkan ya. Biar lebih menantang aja kita pakai yang Latin. Terus gimana kalau dari Kak Rinto sendiri, apakah ada kesulitan mungkin atau dengan dukungan teman-teman atau dengan kerjasama yang baik bisa dengan mudah gitu? Kalau dari saya sih kesulitannya sebenarnya ini termasuk lagu pilihan yang tidak sesulit pilihan yang lain dari Kevikepan lain seperti kayak Ave Verum Corpus dan lagu lainnya itu lebih sulit. Oculi Omnium ini termasuk simple tapi kita harus benar-benar teliti apa sih yang diminta lagu itu. Gitu sih, itu aja sih. Kalau Kalau untuk dari- notasinya ya simple. Kalau dari Kak Edi? Ya, kalau memang Oculi Omnium ini kan lagu baru, maksudnya sebenarnya lagu lama ya. Lagu lama sudah dari tahun Baru 1800. Tapi nggak Cuman pernah kita, denger. ya kita baru dengar gitu loh. Jadi agak apa ini gimana ya ini nyanyinya gimana ya itu ya akhirnya kan menantang gitu loh. Apalagi Menantang. Latin ya sih Iya. lagunya. Kalau Paternoster sendiri sebenarnya saya sudah sering dengar Paternoster itu di kalau ikut misa online dari Vatikan itu kan itu sering pada saat kalau saya Paskah itu atau Natal malam Paskah atau malam Natal itu Paus ngangkat ini dan disambung dengan Paternoster kebetulan Paternoster yang kemarin kita nyanyikan itu gitu. Sama gitu ya. Iya. Berarti keuntungan sendiri ya, sering ikut apa itu misa online di ya, Iya. Vatikan ya. Iya, memang Jadi- kita termasuk beruntung karena lagu yang Dapat kita paket dapat yang itu lebih mudah. simple gitu lagunya. Sedikit beruntung. Ya udah jalan dari Tuhan lah. Lalu gimana sih proses interpretasi lagu antar sesuai dengan karakter kevikepan dan spirit keuskupan menurut Kak Rinto dan Kak Edi? Kalau interpretasi kalau Gregorian ya Gregorian itu kebetulan memang konduktornya kemarin itu juga ikut workshop. Jadi workshop yang tadi saya bilang itu kan ada kelas Gregoriannya itu kebetulan juga beliau ikut kalau tidak salah beliau ikut di kelas Gregorian kalau tidak salah ya saya kok apakah dia di dirijen organis atau di Gregorian tapi kok seingat saya beliau ngomong Gregorian ya kalau saya salah Koreksi. mohon maaf ya koreksi aja nanti. Artinya intinya di situ ada materi Gregorian juga dan itu Paternoster itu kita bawakan sesuai dengan yang kita terima di workshop ya sesuai arahan dari workshop itu untuk Paternosternya. Untuk Oculi Omnium nah itu kebetulan di teks yang kita terima itu sudah ada guidance-nya. Jadi pertama tujuan lagu ini diciptakan untuk Hari Raya Sakramen Maha Kudus dapat dinyanyikan sebagai lagu komunis sepanjang tahun kecuali dalam masa Prapaskah. Ini sudah ada acuannya gitu. Terus usahakanlah agar lagu ini dibawakan dengan legato seperti motet Renaissance dan hindarilah aksen yang kuat-kuat pada hitungan berat. Pakailah dinamika busur untuk setiap potongan empat birama ya khusus Alleluia hendak dinyanyikan dengan lebih hidup. Jadi sudah ada panduan seperti itu kita tinggal ikuti aja. Pokoknya sesuai panduan itu pasti oke. Ya.
Kebetulan dinamikanya di situ sudah lengkap ya. Iya. Dinamika busurnya 4/4, 3/4-nya itu sudah lengkap, piano, mezzo forte, fortissimo itu sudah lengkap semua. Oh, ini bahasa-bahasa seperti ini yang kami kaum awam yang kurang Iya. mengerti ya kan. Nah, dari sini kita juga bisa belajar kan ya, yang tadinya nggak ngerti dinamika kayak gitu bisa ngerti ya kan. Terus apa teknik vokal atau harmonisasi, adakah ya teknik vokal harmonisasi khusus yang harus diperhatikan saat penampilan kemarin? Ya ini kalau masukan dari juri sebenarnya kita vokal sudah bagus kemarin ya, harmonisasi juga sudah bagus ya, puji Tuhan ya, Roh Kudus bekerja kan. Yang harus diperhatikan malah sebenarnya waktu kemarin kita tampil itu juri nanya, kenapa itu bawa teks, bisa nggak teksnya ditutup? Oh. Gitu. Bisa nggak teksnya ditutup? Terus coba sih teksnya ditutup, ya, tutup semua teksnya gitu. Terus nyanyi, diulang. Paternoster aja. Yang paternoster ya ternyata bisa gitu. Dan poin dari juri, loh itu bagus, bisa gitu. Ya, jadi poinnya cuma situ. Ya kalau bisa tanpa teks ya udah, kita harusnya tanpa teks aja itu. Ya, itu Karena sih. kan kalau kita melihat teks otomatis mengurangi konsentrasi kita kepada konduktornya. Jadi kita tidak bisa melihat semua arahan dari konduktor saat kita melihat teks itu sih. Jadi lebih fokus hafalan sebenarnya. Dan lebih bagus memang saat hafalan, saat Saat pemahaman hafalan. kedua. Iya. Karena mungkin lebih percaya diri ya kan. Iya, mengikuti arahan dari konduktornya. Kemarin kan ini kan dicoba bagus ya dengan menutup teks ya. Apakah dari awal nggak ada keinginan atau apa gitu supaya nggak bawa teks atau gimana dengan mencoba hal yang baru? Iya. Dengan kemampuan diri kakak-kakak ini kan oke ya gitu ya maksudnya. Waktu itu cuman memang faktor percaya diri aja, karena kita takut nggak pede kalau misalnya kita nggak bawa teks ini. Apalagi tadi 2 kali latihan ya, Iya, nggak salah ya. Ini Dua kali juga latihan, cuma iya. 2 kali gitu. Ya cari aman sebenarnya. Oh dari aman. Tapi sejujurnya bisa ya kemarin ya tanpa teks Iya, ya. dan padus-padus lain itu juga tanpa teks, mereka rata-rata tanpa teks. Ada sih Ada beberapa yang- dua atau dua yang- tiga yang pakai teks. Itu tadi ya awalnya cari aman. Iya. Karena Kan bahasa tidak ada lain larangan juga itu, tidak Ya, ada larangan. diperbolehkan. Iya, tidak ada Kenapa tidak? larangan. Nah, terus Kak, kan itu kan ada penilaian-penilaian ya. Nah, kategori penilaian-penilaian dari juri itu apa aja? ada di PDF. Iya. Ada beberapa sih, banyak. Kira-kira yang kakak-kakak hafal nih apa? Penilaiannya apa aja, meliputi apa aja? Vokal yang paling utama, kemudian pemenggalan, teknik nafas, itu sih umumnya. Dan jangan menggunakan, karena ini termasuk ke dalam liturgi Katolik, liturgi gereja Katolik, jadi gak perlu yang kayak pakaian yang berlebihan, dinamika yang berlebihan gitu. Terus juga jangan improvisasi. Karena lagu yang kita bawakan kan lagu liturgi. Iya. Jadi jangan improvisasi ya, dan tidak dianjurkan untuk mengimprovisasi, apalagi kalau lagunya lagu klasik, lagu liturgi itu Dirubah-rubah gitu dirubah-rubah, nadanya jangan atau gitu. apanya gitu ya. Beda kalau misalnya kita membawakan lagu untuk wedding, itu kan itu pembawaannya lain lagi kan. Wedding kan sudah agak, lagu-lagunya rata-rata bukan lagu liturgi dan mungkin cenderung nge-pop ya. Kalau pop pembawaannya sudah lain lagi. Terus dari penilaian itu hanya dari 4 juri itu aja ya? Atau ada penilai-penilai lain? Dari umat enggak, iya cuma 4 Hanya dari 4 juri empat itu. juri itu aja. Enggak, jadi dari 4 juri itu. Dan kemarin puji Tuhan ya dari Vikepan Mojokerto Iya. menjadi Best apa? performance, Best penampil performance Penampil gitu ya. terbaik, ya. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Vikepan Mojokerto. Nah, ini ya 2 kali latihan loh. Ya kan? Terus yang awalnya kakak-kakak semuanya grogi. Nggak, mungkin rasa percaya dirinya menurun ya kemarin ya. Begitu masuk banyak kevikapan lain yang apa itu namanya? Pemanasan. Dikira pemanasnya suaranya gong banget, terus jadi drop gitu kan.
Nah, akhirnya ya semua itu juga melalui tangan Roh Kudus, terus kepercayaan diri dari kakak-kakak ya toh. Terus chemistry-nya yang oke, akhirnya jadi penampil terbaik. Yeay. Mungkin nanti ada fotonya ya Kak ya, bisa ditampilkan di bawah sini ya. Mungkin ya. Iya. Di bawah sini ya fotonya ya. Nah, ada kan kemarin fotonya Kak? Ada. Ada. Wah bagus, kemarin sajanya yang bawa itu ya. Piagam atau apa ya untuk penampil terbaik ya. Gak apa-apa, nanti foto-fotonya anggotanya ditampilkan di bawah sini ya. Oke. Menurut Kak Rinto sama Kak Hedi nih, apakah ada makna spiritual dari keikutsertaan kemarin dalam festival paduan suara Keuskupan Surabaya? Silakan Mas Edi. Nah, oke. Makna spiritual itu kita menjadi apa ya, lebih 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 bisa apa itu, merasakan bahwa oh gini loh lagu liturgi itu seperti ini. Bagaimana kita menyanyikan, bahwa kita tuh bernyanyi itu sama dengan berdoa 2 kali, terutama kalau Gregorian. Gregorian itu kan rata-rata orang kalau misalnya kita bawakan lagu Gregorian dengan umat itu biasanya kan terseret-seret nih. Padahal kan sebenarnya kan harusnya nggak boleh gitu. Gregorian itu kan harusnya kita nyanyi dengan mengalir. Sama seperti kita berdoa, tapi ada nadanya gitu. Dan itu jangan fales ya gitu. Kita juga tidak mau membawakan nada-nada sumbang untuk didengarkan Tuhan. Ya, Tuhan itu juga kan punya telinga itu. Kita tidak mau memberi Tuhan serangan nada-nada yang fales ya. Itu kan kok ya walaupun Tuhan itu mungkin mendengar dari hati, tapi ya beliau juga punya telinga. Utamanya Bisa di mendengar. liturgi ya. Ya, terutama Gimana di sih liturgi. nyanyi lagu liturgi itu bagaimana? Gak boleh yang harus bermewah-mewahan, bermegah-megah dengan suara keras, gak boleh. Jadi harus mengalir, lembut ya. Bagaimana kita bernyanyi ya untuk fokus kepada hati dan kepada Tuhan. Tidak untuk ini saya bisa nyanyi gitu loh. Di Gregorian gak bisa seperti itu. Iya sih, sometimes kadang ya pribadi saya sendiri ya, kalau nyanyi dengan hati, terus kita nyanyi itu anggapan kita berdoa dengan khusyuk, itu kayak rasanya itu kita juga mau nangis gitu ya. Kayak kata-kata dari lagu ini tuh kayak apa yang kita alami atau mengalir kayak pokoknya ini lah. Berarti memang harus dari hati Feel-nya juga lebih ya, feel dapat, ya. iya. Enggak, maksudnya nyanyi yang enggak ngasal gitu ya, Kak ya. Terus dalam perspektif pelayanan gereja, gimana sih musik liturgi dapat bantu umat semakin dekat dengan Tuhan? Ya bukan cuma kayak entertainment atau gimana, jadi umat juga dapat lebih menghidupkan ibadat gitu loh Kak. Ya, jadi ini memang perlu sosialisasi ya dengan ke umat ya, terutama apalagi tentang pembawaan lagu-lagu, terutama lagu-lagu liturgi. Gimana sih membawakan lagu-lagu yang baik itu? Terutama kalau misalnya ada umat dan kor itu biasanya kan sering tidak sinkron ya. Seperti Iya, tadi betul. saya bilang itu, kornya nyanyinya sudah gini tapi umatnya terlambat. Kadang umat mendahului juga sering ya. Akhirnya jadi tidak sinkron antara umat dan Paduan suara. suara. Iya. Jadi mungkin penting untuk dirigen itu mendapat atensi dari umat itu, atau mungkin bagaimana caranya dirigen mencari perhatian umat itu, atau dia mungkin memberikan apa-apa yang unik misalnya, sehingga umat bilang oh ini loh apa dirigennya mau ngapain ini ya gitu kan. Jadi langsung otomatis memberi perhatian pada dirigen. Nah, kalau sudah memusatkan perhatian pada dirigen, tentunya mestinya lebih mudah untuk umat mengikuti apa-apa dari dirigen itu. Organis pun juga demikian, mungkin bisa dengan menarik perhatian umat dengan intro yang unik gitu. Oh, ini lagu apa ya kira-kira yang mau dia mainkan ya?
bikin improvisasi yang agak-agak unik, umat langsung bahasa anak gaulnya kepo ya. Kepo. Loh, dia mau nyanyi lagu apa ini gitu. Nah, ketika umat sudah mulai ada perhatian ke situ, nah di saat itulah mungkin baru dikasih intro yang sebenarnya. Ya bisa, itu salah satu contoh lah ya. Ya tidak harus seperti itu, tapi ini juga salah satu cara supaya umat itu nyanyi bisa sinkron dengan kor. Kalau sudah sinkron ya pasti nanti umat juga bisa menyanyi dengan baik. Kalau menyanyi dengan baik berarti juga sama seperti kita berdoa 2 kali itu tadi. Gitu. Iya sih, memang saya sendiri kadang-kadang dengar lagunya ini dengar dari musik ya. Nah, Ya, kita ya. akhirnya sebagai umat ya mau melok nyanyi pokoknya banter gitu loh, pokoknya terdengar. Nah ini Iya. umat umum seperti saya biasanya kayak gitu sih Kak. Banter-banteran gitu. Terus nanti belum waktunya masuk umatnya sudah masuk Iya. gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak nanti gandol lah ya. Iya. Terus Kak, harapan atau langkah kedepannya untuk yang pembelajaran dalam festival kemarin itu apa? Dari pribadi Kak Edi sama Kak Rinto, harapan kedepannya. Harapannya sih setelah ikut festival ini ya lebih menghidupkan liturgi di gereja Katolik. Karena banyak sekarang ya anak muda itu gak seneng dengan musik-musik liturgi, musik-musik Gregorian seperti itu. Dengan adanya ini kita bisa menularkan ke mereka, ya bisa memberikan beberapa sharing-sharing ilmu lah. Yang penting kita latihan, gitu. Mereka mau dilatih, mau mendengarkan, itu pasti akan misi dari festival ini pasti akan terjadi. Nah itu tadi, satu yang saya dapat adalah mendengarkan. Nah dengan kita mendengarkan itu kita bisa jadi lebih baik ya. Terus kalau dari Kak Hedi? Iya, terutama lagu Gregorian ya sebenarnya. Umat Katolik itu seharusnya tidak jangan sampai meninggalkan lagu Gregorian ya, karena lagu Gregorian itu ya harta karunia umat Katolik ya. hanya ada di Katolik gitu. Jadi ya gimana kita mungkin menggalakkan lagi lagu Gregorian untuk menarik umat, supaya menarik minat umat untuk lagu Gregorian itu bagus loh gitu loh. Maksudnya kita bisa membawakan seperti ini gitu. Nah, itu ini contoh lagu Gregorian yang bagusnya itu. Seperti itu. Ya mohon maaf, contoh kalau misalnya di agama sebelah misalnya mereka bisa ngaji, yaitu ngaji mereka dengan bahasa Arab, melantunkan ngaji pun juga kan memakai nada itu. Jadi ibaratnya Gregorian itu kan ngajinya orang Katolik sebenarnya Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan Gregorian. Mulai lagi kita balik lagi menyajikan lagu, walaupun tidak setiap misa, tapi mungkin bisa dalam sebulan mungkin 1 kali, ada 1 kali misa yang kita pilih untuk temanya Gregorian. Mengenalkan kepada umat juga. Iya. Ya Gregorian kan itu kan udah lama ya lagu-lagu Gregorian, tapi kan mungkin ketika digaungkan banyak umat yang ngerasa kayak lagu baru lagu baru. Nah, sebenarnya lagu Gregorian itu sudah lama, cuman karena jarang sekali dilantunkan, makanya umat nggak tahu banyak gitu yang ya. tidak tahu. Asing dengan Iya, lagu. iya sih. Beberapa kali kalau kita ada beberapa gereja tertentu yang kayak Kak Hedi tadi, setiap bulannya mungkin ada yang minggu kedua mereka menggalakkan lagu Gregorian. Nah, kita yang kadang itu, saya pribadi pernah ya di suatu gereja itu lagunya Gregorian semua itu enak didengar, cuman saya kok aku nggak pernah tahu lagu ini ya gitu loh. Ini lagu apa, lagu baru, sampai saya tanya ke temen, ini lo lagu lama, masa kamu nggak pernah nyanyi lagu ini? Nah, kayak merasa kok katrok nemen aku gitu sih Kak. Ya itu ya, mungkin itu tadi ya, kita mulai menggaungkan lagi pelan-pelan ya lagu Gregorian supaya umat tahu ya, karena itu hartanya Katolik kan Gregorian. Nah ini saya mau tanya, ini rencana kedepannya apakah
setelah adanya festival ini dan kakak-kakak juga sebagai anggota dari festival kemarin gini, ada nggak mau bikin pembinaan, nah, istilahnya kayak menularkan ilmunya kepada umat-umat di paroki Santa Monica ini, ada nggak rencana kayak gitu? Ya, kalau dari saya ya, kebetulan memang saya salah satu penggiat musik liturgi di gereja di Krian ini. Salah satu plan saya memang ingin mengadakan workshop musik liturgi, terutama untuk di Krian. Cuman mungkin masih belum tahu, terutama budgetnya berapa dan sebagainya ya. Apalagi kalau kita ngomong soal workshop musik liturgi, kita tentu harus mengundang orang yang benar-benar kompeten untuk berbicara soal ini itu. Meskipun kita sendiri dari yang peserta yang kemarin itu sudah menimba cukup banyak ilmu, tapi jangan sampai ada yang mungkin ada yang miss atau gimana. Tetap mungkin jauh lebih baik kalau kita belajar dari sumbernya langsung gitu. Untuk pembicara mungkin juga kalau yang kompeten sudah pasti pusat musik liturgi ya. Cuman kita belum tahu apakah bisa dihubungi, terus apakah nanti ada orang yang ada, terus apakah beliaunya bersedia, itu kita juga belum tahu. Kemudian budgetnya berapa kan gitu ya, masih terbentur hal-hal seperti itu. Tapi untuk rencana itu sudah pasti ada nih, ke arah situ. Atau mungkin ada rencana lagi lomba paduan suara antar wilayah, antar lingkungan gitu. Ya, sebenarnya dari workshop itu sebenarnya rencana saya kalau workshop itu sudah jalan, kami ingin mengadakan konser musik liturgi. Nah, cuman konser ini ya mungkin kalau kita ngomong konser pasti bayangannya kan gedung Gede, besar ini hall gitu, nyewa tempat. Enggak, konser yang saya gagas di sini mungkin lebih ke virtual aja. Jadi kita online, kita ambil kamera, terus kita live di situ, kita konser di situ. Terus nanti ya penontonnya siapa? Ya dari umat di sini sendiri gitu. Jadi mungkin kerjasama dengan tim Komsos ya nanti untuk mengadakan ini gitu. Jadi ya entah ini bisa direalisasikan apa tidak, nanti ya kita lihat nanti lah ini. Ide baru ini ya, maksudnya konser tapi virtual ya, online jadinya, konser mungkin online. juga menjawab keinginan teman-teman yang kemarin dengar-dengar sempat mau mengadakan konser tapi belum bisa terakomodir juga. Jadi ini diharapkan bisa menjadi wadah ya itu. Mungkin titik awal ya, kita belum bisa konser secara offline, ngundang orang banyak ke sini itu mungkin belum bisa, tapi mungkin melalui virtual ini mungkin langkah awal. Live di YouTube ya? Ya, Komsos seperti gitu itu. ya maksudnya ya. Nah, ini juga pesan-pesan buat teman-teman Komsos ini ya. Mau ada apa? Featuring gitu ya. Iya. Hal yang baru nih, bagus nih. Terus apa sih harapan dari Kak Edi sama Kak Rinto? Nah, ini kan kemarin tuh udah ada festival musik ya Kusupan. Pasti kan kedepannya itu pasti kan ada lagi. Nah, apa sih harapan-harapan untuk festival berikutnya jika ada festival lagi untuk tahun-tahun selanjutnya gitu? Dari kakak-kakak ini. Silakan. Lo gantian aja, tak apa-apa dua-duanya. Kalau dari saya pribadi harapan ya kalau misalnya ternyata ada event lagi seperti ini, mungkin supporternya lebih banyak ya. Kita bersyukur sekali kemarin kita ada supporter, tapi kok rasanya kurang, Masih minim gitu. ya, Masih minim masih jumlahnya. Lebih banyak lagi gitu biar kita lebih semangat nanti teman-teman yang di atas panggung ini grogi biar nggak ditanggung sendiri. Ada yang ayo dari luar panggung, ada yang ini ngasih sorak-sorak gitu ya, ayo gitu. Oh, mungkin next kalau ada lagi Iya. nanti teman-teman Komsos bantuin bawa banner yang besar gitu ya. Sama nge-lab gitu ya. Waktu tim Kevikepan Mojokerto gitu sama kita nge-live gitu ya, sama bawa banner. Iya. Kalau sih mengaplikasikan ilmu-ilmu yang udah didapat dari sebelumnya sih. Apa yang kita dapat dari curinya, bahkan apa yang kita dapat kita dengar dari penilaian Kevikepan lain itu bisa kita serap.
dan kita tampilkan ke depannya. Oh, Itu sih. satu lagi nih, ada nggak dari kata-kata juri yang sampai sekarang ngena di hatinya Kak Edi sama Kak Rintu? Kata-kata juri ya yang paling kena. Masukan atau apa yang paling kena gitu dan bisa untuk semangat untuk belajar lebih baik lagi gitu ke depannya. Mungkin lebih ke, kalau untuk Kevikepan Mojokerto sih lebih ke apresiasinya sih yang paling diingat, karena kritiknya kita hanya temponya saja. Sisanya itu kan apresiasi, itu yang paling diingat sih. Kayak apresiasi, bahkan jurinya itu bingung kenapa kita hanya bisa latihan 2-3 kali gitu. Dia Dan jadi penampil terbaik lagi. jurinya mikir kita bukan gabungan, kita nih paduan suara satu paroki dan sudah berlatih 1 tahun, kemudian dikirim ke paduan suara festival itu. Ternyata kita hanya latihan 2 kali dan itu gabungan gitu. Itu sih yang paling berkesan. Dari Kak Edi. Iya, memang saya juga kaget sih dengan statement juri. Kok minim sekali ini ya, minim sekali masukan ya. Jadi cuman yang pertama itu soal teks itu tadi, sama yang sisanya cuman apresiasi itu yang di panggungnya. Kalau yang di luar itu ada masukan seperti tempo, terkesan apa, lari-lari ya, terlalu cepat, tapi itu masih bisa ini, masih oke lah gitu sebenarnya. Di Paternoster. Ya terutama yang ke Paternoster itu. Iya. Itu sih. Oke. Terus ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, sebelum menutup ya, kita ada pertanyaan terakhir adalah apa sih pesan-pesan dari kakak-kakak ini kepada umat, mungkin dari umat ini yang tadinya belum tahu masalah kayak teknik-teknik tadi, sekarang udah tahu, terus atau umat-umat kemarin lihat, wah ada anggota Santa Monica yang ikut di acara festival, terus tahun depan tuh kepingin lah ikut festival kayak gitu, terus gabung di paduan suara Santa Monica gitu. Apakah ada pesan-pesan untuk umat atau pesan-pesan lain? Atau tadi untuk lingkungan mulai menggaungkan lagu-lagu Gregorian, ya nggak apa-apa. Pesan dan kesannya sih kalau dari saya ya, inginnya sih paduan suara gereja itu lebih hidup. Ini lebih hidup. Iya, lebih menggaungkan lagi musik-musik klasik, musik-musik Gregorian, agar kita terbiasa dengan harta karun gereja Katolik itu sendiri gitu. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang kita miliki. Itu sih. Kalau dari Kak Edi? Hampir sama ya, karena kalau apa, terus terang kalau umat kita itu, saya pernah berapa kali ikut mau ikut latihan gitu ya, mau milih lagu itu, lagu ini tah gitu, itu disodorkan itu bahasanya Latin, langsung mundur. Kok bahasa Latin sih lo? Kenapa gitu? Apa yang salah dengan bahasa Latin? Udah ngeri sendiri. Udah jadi respon ini bukan umat ya, ini paduan suara ini. Dikasih lagu Latin itu kok seperti itu responnya. Tapi bahasa Inggris masih mau. Padahal menurut saya kok ngeja bahasa Latin itu kok harusnya lebih mudah ya daripada bahasa Inggris. Ya. Karena kan bahasa Latin kan tinggal baca sesuai hurufnya. Kalau bahasa Inggris kan mungkin hurufnya gini, bacanya gini gitu ya. Pronunciasinya berbeda. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kepingin saya itu cobalah hilangkan ketakutan seperti ini gitu loh. Persepsi kita bahwa bahasa Latin tuh horor itu sebenarnya sama sekali jauh gitu loh. Tidak ada horor-horornya, bahkan ini naturalnya kita gereja Katolik itu bahasa Latin gitu. Karena nggak ada yang mengharuskan bahwa ini 4/4, ketukan 3/4, nggak ada. Karena itu kan doa yang dinyanyikan. Jadi ya kayak kita berdoa tapi dikasih nada aja sih. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Nah itu sebenarnya. yang ditakutkan kadang-kadang itu ketukannya loh, nanti ketukannya salah atau gimana gitu Kak biasanya. Kalau orang umum ya. Dan lagu Gregorian sendiri kalau benar-benar dinyanyikan tuh kayak di hati tuh kayak ngena gitu ya. Ya itu. Saya juga pernah lihat di Vatikan itu, ikut misa Vatikan dalam virtual. Itu kan kayak, meskipun dengan banyak orang kayak gitu kan, digaungkan lagunya itu kayak, kayak kita berada di sana, kita mengikuti misa tersebut.
Iya. Mungkin dilihat kalau di Vatikan mereka menyanyi lagu Gregorian, apakah apa itu temponya berbeda-beda kan? Enggak kan gitu. Itu kenapa seperti itu? Karena mereka sudah terbiasa dengan nyanyi lagu-lagu seperti itu. Jadi intinya kalau kita memang tidak mulai membiasakan, ya nanti ya nggak akan pernah terbiasa itu. Jadi mau sampai kapanpun kita nggak akan bisa nyanyi lagu-lagu itu karena memang kita tidak terbiasa. Makanya harus mulai dibiasakan. Mulai dibiasakan. Mulai dibiasakan kita nyanyi Gregorian. Siapa tahu suatu saat kita bisa ikut misa di Vatikan ya. Ya, Amin. Oke, terima kasih banget atas waktunya Kak Hedi, Kak Rinto. Saya sudah menyita waktunya untuk ikut podcast ini dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat di podcast ini. Pokoknya untuk seluruh umat Santa Monica Krian jangan lupa di like, subscribe. Nah, terus jangan lupa juga di share podcastnya dari Santa Monica supaya lebih banyak penonton dan kita teman-teman Komsos bisa tetap semangat untuk menjalankan podcast ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.